perpaduan antara telur setengah matang sama chili oil itu luar biasa. Nikmat banget, foodies. Warnanya merah, rasanya ekstrim. Namanya mie cap chili. Ini mah dijamin satu porsi nggak bakalan cukup, foodies. Mikdad udah pesen satu porsi tuh guys. Mau coba yang lain? Ya, kita kepoin yuk. Merah merona, mie kari ekstrim. Lihat tuh foodies. Warnanya merah, creamy, ada telurnya. Wah, ini dia nih penampakan dari mie kari ekstrim. Nah, karena nama warungnya kedai mie cap chili, ya kali kita nggak cobain menu andalan dan paling laku di kedai cap chilinya, yakni mie siram chili. Wih, let's go! Nah, ini ngomong-ngomong kalau saya lihat nih kenyal banget nih mie-nya. Ini tuh mie-nya bikin sendiri atau gimana, Mas? Ya, kita dibikin homemade sendiri semua ya. Homemade semua. Pantesan ya. Gak hanya mie-nya yang homemade ya foodies, chili oilnya ini juga buatan sendiri loh. Jadi soal kualitas dan rasa mah bisa dijamin. Oke, masukin. Nunggu bentar. Berapa lama nih kira-kira nih? Kira-kira kalau untuk mie yang kecil itu 30 detik. 30 detik ya? 30 detik. Oh gitu. Proses masak mie telurnya itu nggak pakai lama foodies. Untuk mendapatkan tekstur kenyal yang pas, mie telurnya itu cukup dicelup sampai ngembang aja. Nah setelah itu baru deh mie-nya masuk ke mangkok, kemudian disiram pakai chili oilnya. Mantap. Coba. Wah, ini emang beda sih chili oilnya. Lihat tuh foodies. Kental banget. Jadi ada proses tersendiri yang berbeda. Makanya mie chili siram ini berbeda dari yang lain. Oke. Wah, sekali lagi ya Mas ya. Satu porsi mie chili siram seharga Rp16.000 foodies. Itu udah sepaket sama telur setengah matang, bawang goreng dan juga bawang daun. Wadidaw, receh kan? Tapi kalau butuh perdagingan duniawi, mie chili siram punya dua topping pilihan kok foodies, tenang. Ada topping daging sapi dan daging ayamnya juga. Apinya gede banget. Oh, ini supaya si dagingnya tuh mateng tapi teksturnya tetap dapat tekstur yang kayak dibakar gitu ya, di torch ya. Foodies, dua menu andalan udah siap kita santap nih. Mulai dari mie chili siramnya dulu yuk. Sebelum masuk mulut, ada cara makan mie chili siram ini foodies. Telur omega setengah matengnya kita pecahin dulu. Biar lumer mantul. Kita pecahin dulu telurnya kayak gini. Sekarang kita langsung aja rasain rasanya kayak gimana. Ini pertama kita ngomongin dulu tekstur mie-nya. Mie-nya super kenyal. Terus juga mie-nya tuh terpisah gitu, bener-bener nggak nempel sama sekali antara mie-nya. Begitu kita gigit, gampang banget ngunyahnya. Dan yang aku amaze-nya, chili yang tadi disiram sebanyak itu, ternyata setelah kita campurin dengan telur yang setengah matang itu tuh menjadi penetralisir pedesnya. Jadi pedesnya masih masuk akal banget. Jadi nggak terlalu pedes yang gimana gitu. Rasa chili oil yang kayak akar rempah dan pedes-pedes gurih bercampur dengan kuning telur yang lumer, bikin mie-nya creamy, oily, juga kayak ngecap banget di lidah. Ini lazis. Dan yang aku suka, meskipun telurnya setengah matang, tapi nggak berasa amis sama sekali. Jadi malah perpaduan antara telur setengah matang sama chili oil itu luar biasa. Nikmat banget foodies. Sekarang kita akan coba daging sapi yang udah di torch. Wah, ini di luar ekspektasi. Aku kira kalau udah di torch gitu dibakar bakal keras, tapi ternyata nggak, masih lembut foodies. Daging sapi lembut dan smoky dengan taburan black pepper and salt yang pas makin menggugah selera banget foodies. Oke, next kita cobain yang berkuah merahnya. Yuk! Mie kari ekstrim ala kedai mie cap chili. Wih, kita takis lah. Creamy banget, foodies. Tuh, ini tuh nggak yang cuma air doang. Itu kayak
mie yang penuh dengan rempah-rempah. Kita coba dulu. Wow! Begitu masuk mulut, perpaduan antara rempah-rempah mie karinya itu emang kuat banget. Kalau aku rasa-rasain itu mirip, memang kayak ada perpaduan antara kari India, tapi juga ada mie Acehnya yang kita biasa makan gitu ya, khas Indonesia. Bisa bayangin kan foodies, rasa kari yang kaya akan rempah dicampur dengan rasa pedas yang nampol asli double spicy. Rasa jahe dan santan yang gurih juga makin bikin auto seruput nih. Enaknya. Karinya bener-bener kaya akan rempah-rempah. Dan kita cobain toppingnya. Ada topping ayam. Foodies, kalau kita lihat tuh, ayamnya juga di torch. Jadi pas tekstur pertama itu agak keras, tapi pas begitu kita gigit, itu juicy banget. Tahu, telur, semuanya nyelem deh tuh di kuah kari ekstrim. Ini lasis dong. Gak mengkaget deh ya kalau kedai mie Chop Chili ini setiap harinya tuh rame terus. Bukannya dari jam 4 sore foodies, tapi makin malam makin rame aja deh tuh. Wajar banget sih bisa habisin ratusan porsi per harinya foodies. Pedes yang dibilang sama masnya ekstrim tuh emang beneran lumayan ekstrim. Tapi masih bisa ditoleransi karena rempah-rempahnya, terus juga telur yang udah aku aduk-aduk tadi, itu juga bisa jadi penetralisir. Jadi pedesnya itu ada setelah kita gigit semua mie dan kuahnya masuk, baru kita bisa ngerasain pedesnya. Nah kalau kurang pedas, tenang, kalian bisa nambah chili oil, sambal, dan perintilan lainnya. Refill sepuasnya kok foodies, asik kan? Nah, foodies yang ada di rumah pasti ngiler kan? Penasaran kan ini ada di mana? Biarin deh sekarang aku kasih tahu deh. Jadi aku sekarang lagi ada di kedai mie Chop Chili yang ada di Jalan Salemba foodies. Nah, pantesan ya dari tadi aku ngeliatin orang datang banyak banget ke sini. Ternyata di sini juga harganya masih terjangkau banget foodies. Mulai dari 16.000 aja. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.